istighfar, dan yang terakhir buah roh itu adalah roh yang ke-9, penguasaan diri. Harusnya Bapak lebih memberikan contoh yang baik dong Pak. Faliyakul khairon aw liyasmut, berkata yang baik, benar atau diam. Nah, oke Bapak ya. Sekarang kenapa langsung gitu, nggak usah Bapak diembel-embelin dengan inilah pelaku firman lah, nggak usah muji diri gitu. Kiranya Bapak suatu saat menjadi pribadi baru, manusia baru di dalam iman dan Islam. Haleluya, amin. Haleluya. Ya, haleluya itu kan, haleluya Bapak tahu nggak bahasa apa? Bahasa Ibrani, artinya itu alhamdulillah, pujilah Tuhan. Jadi tidak masalah saya mengatakan haleluya. Oke. Nah, oke Bapak yang terhormat, Bapak yang saya kasihi. Nah, kalau kita melihat batu penjuru di dalam Injil Matius itu, saya sampaikan terlebih dahulu ya agar nanti paham. Injil itu kan ada Injil 4 ya, Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. 3 Injil sinoptik, 1 Injil non sinoptik, yaitu Injil Yohanes. Injil yang tertua itu Injil Matius adalah Injil bahasa aslinya itu dulunya bahasa Ibrani, akan tetapi nah ada pembahasan, gak usah banyak cincong, terlalu banyak ngomong kami itu gitu loh. Oke Pak Saifuddin Ibrahim. Nah kalau kita melihat, kalau kita melihat Pak Saifuddin Ibrahim ya, di dalam Matius 21 ayat ke-42 tentang batu penjuru, batu di dalam bahasa Ibrani adalah eben, ya, itu batu. Kalau batu penjuru beda loh ya, eben batu. Kalau batu penjuru itu adalah apa? Labinah, pinah. Kalau dalam bahasa Ibrani pinah. Kalau di dalam Arab, di dalam sebuah hadis bahasa Arab itu labinah, begitu. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Bapak, di situ dinyatakan ya, ketika Nabi Muhammad SAW memperumpamakan dirinya, aku dengan nabi-nabi sebelumku itu seperti seseorang yang membangun rumah yang sangat elok, rumah yang sangat indah. Kemudian orang mengitari rumah tersebut seraya mengatakan, alangkah indah sekali rumah ini, alangkah indah sekali rumah ini, akan tetapi ada lubang yang kosong. Andaikan lubang yang kosong itu diisi oleh batu penjuru, maka sungguh sangat luar biasa sekali. Kata Rasulullah SAW, wa anna labinah wa anna hotamun nabiyyin. Aku itulah batu penjuru dan akulah penutup para nabi. Nah, kalau kita Pak Saifuddin Ibrahim mengeksplorasi lebih jauh tentang Alkitab, di dalam original teks bahasa Ibrani, di dalam bahasa Yunani, maka Masya Allah Nabi Muhammad SAW real saya dapati. Oleh karenanya saya semenjak kecil, semenjak otak saya itu tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang lain, saya menemukan kebenaran Islam itu justru dari Alkitab. Ya, saya kecil itu mendekat hidup dan penghidupan saya dengan Alkitab. Jadi batu penjuru itu Nabi Muhammad gitu. Tadi sebagaimana yang saya paparkan. Nah, sekarang untuk sebentar Bapak, untuk mengidentifikasi lebih detail lagi, kita harus membaca Injil Matius 21 ayat ke-43. Jadi ayat ke-42 dan 43 itu saling keterkaitan, tidak bisa dipisahkan. Seperti Bapak Saifuddin Ibrahim dengan saya. Begitu Bapak ya. Nah, di dalam Bapak, di dalam bahasa Ibrani, di dalam bahasa Yunani ya, jadi bahasa asli dari perjanjian baru itu saudara-saudari semuanya adalah bahasa Yunani. Meskipun Isa alaihissalam hidup bukan di Yunani, akan tetapi bahasa asli dari perjanjian baru bahasa Yunani, Greek. Ya, di dalam Matius 21 ayat ke-43 tentang, oleh sebab itu kerajaan Allah akan dicabut daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Nah, jadi Bapak, untuk memahami nubuatan ini, coba Bapak lihat dari pasal 21 ayat 33 sampai dengan ayat 41. Jadi Yesus itu adalah Nabi Allah, utusan Allah kepada Nabi Israel, ya, ke Bani Israel maksud saya, yang berikan sebuah kelebihan, yaitu ketika mengajar dengan penuh perumpamaan. Bisa dilihat di situ Bapak perumpamaannya. Saking jengkelnya Isa alaihissalam kepada orang-orang Yahudi Israel yang sangat bebal, maka Yesus mengucapkan nubuatan ini, ya, kerajaan Allah akan batu yang dibuang akan menjadi batu penjuru, karena di dalam perumpamaan itu diberikan kepada suatu bangsa lain.